Jadi pertanyaan dari Instagram saya ya, dari IG. Mas izin bertanya mengenai HM400. Apa perbedaan servis brake sama retarder dan kapan saat dilakukan servis brake dan retarder? Oke, brake ya. Brake atau brake ya. Teman-teman yang belum tahu, jadi di alat berat itu ada unit namanya HM400 ya. Dan sekarang itu terakhir itu kalau nggak salah masih strip 3R ya. Jadi PC400 strip 3R, di mana ini sebenarnya articulated dump truck, tapi dia articulated, dan ini sebenarnya salah satu yang diunggulkan Komatsu teman-teman. Dan ini dulu mainan saya. Jadi sebelum saya backup PC small, unit PC200 gitu, mainan saya ini HM400 sama dump truck dari 785, 465 sampai 1500 ya. Apa namanya, whole pack tapi yang masih mechanical. Yang belum tahu, kita tonton dulu videonya di atas. Ya. Ntar kita akan bukakan dulu apa sih HM itu. Nih, dari channelnya Unity Tractor ya. Nah, biar bisa enak. Agak jauh dikit biar kelihatan. Tapi kita ngopi dulu. Pada proses penambangan, pengupasan lapisan tanah atas, dan pengangkutan materi ke lokasi penimbunan memiliki kondisi medan kerja yang berat. Untuk menghadapinya, dibutuhkan alat berat jenis articulated dump truck yang handal. HM400 Strip 3R hadir untuk menjawab tantangan tersebut. HM400 Strip 3R telah dipergunakan di beberapa tambang terkemuka di Indonesia dan telah terbukti tangguh, efisien, dan memiliki produktivitas yang tinggi. Kami sudah menggunakan HM400 Strip 3R ini, kemampuannya sudah teruji, mesin dan ketangguhannya sangat baik, sehingga produktivitas kami jadi meningkat. HM400 Strip 3R merupakan articulated dump truck yang tepat untuk area kerja Pama Bontang. Fitur HM400 Strip 3R didesain khusus untuk menghadapi medan pengoperasian yang sulit, terutama pada tanah lunak, berlumpur, dan jalan licin. HM400 Strip 3R tangguh ketika digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tangguh dan kuat di medan tambang, tepat untuk mendukung pekerjaan kami, mudah dan nyaman dioperasikan. Kapasitas vessel yang lebih besar dapat meningkatkan produktivitas hingga 20% dibandingkan dengan seri sebelumnya. HM400 Strip 3R memberikan produktivitas maksimal, mudah dioperasikan, bertenaga, dan sangat dapat diandalkan pada medan kerja berat. Untuk mengurangi material yang menempel pada vessel, Komatsu menyempurnakan sistem body heating pada HM400 Strip 3R. Penyempurnaan pada sistem pendinginan mesin, komponen powertrain yang dipadukan dengan Electronic Control Unit atau ECU, dan fitur Eco Guidance berteknologi terkini membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi semakin efisien. Kekuatan dan ketangguhannya sudah tidak diragukan lagi. HM400 Strip 3R irit dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. HM400 Strip 3R merupakan produk berkualitas yang dapat diandalkan. UT Guaranteed Product Support akan menjamin produk Anda dalam layanan purna jual. Pelayanan kami akan mendukung Anda dalam menjalankan operasional bisnis untuk mencapai keberhasilan dalam usaha pertambangan di Indonesia. HM400 Strip 3R adalah solusi untuk menjalankan bisnis Anda. HM400 Strip 3R, built to last. Oke teman-teman, untuk video ini ya teman-teman nanti bisa lihat ya link channel ini atau link video ini nanti saya taruh di deskripsi video. Oke, untuk HM400 sudah tahu kan bentuknya, modelnya, kelebihannya luar biasa. Jadi ini disebutnya sapu-sapu. Jadi kalau ini mainan awal ya, jadi untuk cutting pertama kali yang masuk adalah dia. Dump truck itu nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk. Kenapa? Karena dia
menggunakan axle 3 axle. Bisa inter axle, bisa inter wheel, bisa dia. Oke, malah jadi kemana-mana. Pertanyaannya tadi service brake sama retarder brake kan? Ya, oke. Perbedaannya apa sama cara pengoperasiannya seperti apa? Oke, akan saya jawab ya teman-teman, biar nggak muter-muter. Pertama, di sistem pengereman, brake itu tulisannya bukan brake, tapi brake gini ya teman-teman. Service itu begini tulisannya, jadi service brake. Ada tiga. Pertama, umumnya itu service brake, atau ada yang bilang foot brake, ada bilang main brake. Itu sama. Dan kita lebih menyebutnya atau mengenalnya service brake. Jadi service brake itu yang kaki itu, pedal kaki ya. Dari atas tuh. Itu service brake, ada bilang foot brake, ada yang bilang main brake ya, udah. Kemudian ada namanya retarder brake. Retarder brake. Ada juga yang bilang hand brake. Ya rem tangan katanya, tapi bukan rem parkir, beda lagi ya. Karena menggunakan tangan ya. Kalau tadi foot brake atau service brake dia menggunakan kaki, untuk mengaktifkannya menggunakan kaki. Ada lagi parking brake. Parking brake ini ya untuk parkir lah ya. Jadi nanti switch, jadi switch dia bukan kayak tuas tarik begitu, dia pakai switch solenoid langsung lah. Oke. Perbedaan retarder brake sama service brake sebenarnya terletak hanya dari pressure-nya saja dan dari cara pengoperasiannya saja. Itu. Kalau ujung-ujungnya, jadi sebentar kita buka dulu. Sistem powertrainnya seperti gini. Sebentar saya cek dulu untuk diff sub, differential front. Nomor 13 nih. 13 adalah differential front. Ini axle depan. Terus axle tengah disebutnya center axle. Terus di sini rear axle atau axle belakang ya. Ini front axle FL. Nanti lebih menyebutnya sih ke front left, front right ya, depan kiri, depan kanan, terus center kiri, center kanan, terus belakang kiri, belakang kanan ya, rear itu namanya. Yang ada brake-nya itu hanya di front axle brake sama di center axle brake. Di rear, di belakangnya itu nggak ada. Jadi nanti ada 3 axle ya, axle depan, axle tengah, axle belakang. Yang ada sistem pengeremannya cuma di axle depan sama di axle tengah. Di axle belakang dia nggak ada. Sama lagi nanti di tengah, di sub tengah, drive sub tengah itu ada pengereman, itu parking brake. Itu parking brake. Oke, jadi fungsinya adalah sebenarnya kalau service brake, foot brake atau main brake itu untuk menghentikan unit, menghentikan laju unit, stop sampai berhenti itu menggunakan service brake. Kalau retarder brake itu fungsinya hanya mengurangi laju unit. Sekali lagi mengurangi laju unit. Bukan untuk membuat unit berhenti. Itu retarder brake. Sebenarnya ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan piston pada center brake kiri kanan ya. Atau nanti front brake kiri kanan. Itu ketemunya sama pistonnya teman-teman. Pistonnya sama, disklatnya itu juga. Ya. Cuma perbedaannya adalah nanti dari pressure-nya yang berbeda. Yang kedua adalah dari cara kerjanya dia ya. Kalau service brake atau foot brake atau main brake itu dia menggunakan mechanical, sistem mechanical ya. Kalau teman-teman lihat, nah kayak gini itu mechanical, spool segala macam ya. Kalau retarder brake, di retard itu kita gerakan itu dia akan ringan, itu potensio. Sudah elektrik. Jadi kalau teman-teman gerakin yang hand brake itu, yang retard itu, ya itu udah potensio teman-teman. Berbeda. Itu udah. Berbedanya itu. Jadi di sini aja liatin ya, teman-teman bisa lihat gambarnya. Ya ini center axle, nanti di sini ada apa namanya nih yang tengah ini untuk kiri kanan tuh slack adjuster, ada namanya slack adjuster, ada juga nanti di sini solenoid ya. Kalau brake pedal langsung ya. Jadi kalau brake pedal langsung tengah. Jadi pertama, kalau untuk menghentikan laju unit, gunakan service brake. Tapi ada batasannya teman-teman, misalkan di 5 km baru kita menggunakan service brake. Tapi kalau di atas itu untuk menghentikan laju unit ya menggunakan retarder. Retarder ini kalau umumnya sih sebenarnya exhaust brake lah ya, untuk mengurangi dia. Pressure-nya kalau setahu saya ya, kalau saya lupa gitu. Pressure untuk masuk ke service brake itu yang ketika kita mengaktifkan service brake untuk ke belakang itu sekitar 50 kg. 50 atau 55 kg lah. Itu standarnya. Tapi kalau retarder brake itu 40-an teman-teman. 40-an atau 43 kg. Jadi
kurang, jadi lebih kuatan servis brake. Nah, cuma gini, kalau dalam pengoperasiannya servis brake, sekali lagi servis brake dimungkinkan pada kecepatan apapun Anda menginjak langsung, itu diperbolehkan. Pada saat apa? Pada saat emergency. Ya. Jadi tolong, ini case-nya berbeda. Jadi pada saat emergency, walaupun kecepatan Anda misalkan 20 km per jam turunan gitu, Anda retat aja, tapi emergency, ya Anda menggunakan servis brake langsung. Ya, jangan menggunakan retat. Retat itu kondisi yang operasi biasa normal, turun, ces kurangin kan, lepas lagi, kurangin lagi, ces lagi, itu manual. Tapi nanti sistem retat ini udah canggih ya teman-teman, udah canggih. Ada sistem namanya apa sih, auto spin itu, sebentar aku lupa juga ya. Retader itu bisa dikombinasikan dengan sistem yang ada namanya ARAC ya. Arak, kalau bisa ngomong arak, cuma nanti ini opsional ya. Jadi automatic retarder accelerator control. Terus ada lagi namanya ARSC, auto apa ya? Bentar. Auto retarder, automatic retarder speed control. Ada lagi nanti ASR, auto spin regulation. Nanti ada lagi KTMC ya, Komatsu tracking apa gitu, saya lupa. Inilah di sini ya. Jadi banyak itu retarder berfungsi. Jadi kalau ini semua ARAC-nya atau araknya difungsikan pada saat turunan ya, jadi ketika turunan kemudian gas Anda lepas, pada saat itu langsung akan mengerem gitu, itu arak. Nah kalau ARSC dia automatic retarder speed control, jadi nanti ya fungsi pengereman sama pada saat turunan, cuma ARSC ini bisa disetting oleh operator ya, ada menu sendiri lah, gampang tinggal pencet-pencet. Mau misalkan, oh saya mau turunan ini karena lajunya ini 30 km per jam. Jadi ketika kecepatan unit 30 km per jam, maka dia akan ngerem. Walaupun tanpa kita menggerakkan retarder levernya ya. Gitu. Itu. Nanti ada banyak sistem lah teman-teman. Jadi dalam pengoperasiannya gitu, sekali lagi. Cuma nanti hati-hati ya, sistem brake ini apa namanya ya, dalam pengoperasiannya nanti di brake itu ada namanya brake effect distance ya, jarak dari titik pengereman sampai situ berapa gitu ada. Coba kita cek berapa sih efek distance-nya. Jadi membandingkan antara pressure. Nah, sekarang ini kalau misalkan Anda menggerakkan retarder brake, kemudian Anda menggunakan service brake, bagaimana? Ya service brake itulah yang akan menang. Pressure yang 50 kilo itu akan mengalahkan pressure yang hanya 40 yang punya retard ya. Jadi dalam pengoperasiannya sekali lagi hati-hati, retarder brake itu difungsikan untuk mengurangi laju unit. Bagaimana kalau kita unit stop, ngantri misalkan, saran saya adalah lever netral, parking brake aktif. Ya, jangan di setengah itu jangan ya. Kenapa? Karena cukup berbahaya lah ya. Senggol dikit nih, ngeri ya. Kalau kesenggol sama unit HM, dump truck itu ngeri. Karena dia kedorong sedikit bisa bergerak tuh alat itu ya. Nah ini sebenarnya kalau untuk pengoperasian ya teman-teman operator nih lebih paham. Wheel brake operation itu dia 50 kilo ya, sekitar 50 kiloan untuk mengaktifkan si wheel brake-nya itu service brake. Tapi kalau retarder brake front dan rear, ini ngomongnya front dan rear ya. Sebenarnya front dan center itu dia di 43 kiloan nih. Jadi lebih kecil. Lanjut, nanti ada performa brake. Ini di wheel brake ini ada brake performa service brake ya. Nah, ini sekitar 1100. Jadi di 1100 dia RPM 1100, masukkan gigi speed 2, gigi 2 gitu. Kita rem sekalian gigi 2. Jadi gaspol rempol gitu ya. Dia tidak boleh bergerak pada saat RPM 1100, itu nggak boleh bergerak. Itu untuk service brake. Tapi kalau untuk retarder brake dia kurang lagi. Karena pressernya kurang kan tadi kan, yaitu dia tidak boleh bergerak saat di 1090. Nah kalau misalkan saat kita melakukan brake performa ini, pada saat RPM 1000, saat pedal servis di brake diinjak, gigi speed 2, dia bisa jalan, hati-hati, itu harus dilakukan pemeriksaan. Apakah terjadi keausan di spletnya, pada display di wheel brake-nya, atau misalkan karena ya pressernya kurang. Ya, jadi harus dicek lah. Nah ini service brake distance ya. Jadi ada namanya pengetesan brake jarak dari pengereman. Di sini ada level
dry road ya, level dan rata dan dry kering gitu, terus dan body load with 40 ton. Ini pengetesan brake ya teman-teman, hati-hati perhatikan. Travel speednya 32 km per jam, sekitar 30 kilo. Jadi begitu dia muatan 40 ton ya, muatan 40 ton, jalan rata, kering ya, tidak basah, jalan 32, tiba-tiba servis brake-nya diinjak. Dia maksimal dari titik dia mulai direm, misalnya gini, ini, direm, tek, dia akan terjadi brake efficiency. Ini masih gerak. Jarak dari mulai pengereman dengan dia berhenti itu 16,7 meter. 16,7 meter. 16 meter lah. 16 meter itu berarti panjang lebar lapangan bola kali ya. 16 meter. Nah, 16 meter lah. Saya nggak tahu, silakan teman-teman. Kalau kita manusia jalan selangkahnya 1 meter, berarti 16 langkah. Ya. Dan itu cukup jauh ya. Makanya hati-hati dalam mengoperasikan ini. Jadi jangan ada istilah kepala nempel pantat, itu jangan. Ya kayak bis-bis nengkono loh. Wis tempel bro gitu. Sekali nyeduk modar gitu lah. Ya, jadi operator tolong hati-hati. Ya beberapa dulu bukan sering ya, ada pernah kejadian di share di tempat yang mungkin yang lain ya. Di mana apa? Kepalanya HM atau kepalanya dump truck nabrak pantatnya atau peselnya dump truck lagi. Ya penyok, Mas. Kenapa? Karena dia mungkin nggak mengetahui yang namanya braking distance atau jarak dari pengereman sampai dia berhenti. Ini dry loh. Kalau udah basah bagaimana? Licin gitu. Ya kan begini, Mas. Ya walaupun nanti ada ARSC dan segala macam gitu. Jadi tolong pengertiannya ya teman-teman. Ya lebih safety lah. Oke, itu aja ya. Mungkin sekilas aja lah. Ini kalau saya bahas banyak ini. Ya sistem araknya, sistem katomiknya, sistem ASR-nya ya, terus sistem yang untuk spin regulation ya, sama untuk ARSC-nya ya, banyak lah. Tapi intinya teman-teman hati-hati pergerakannya. Pertama gini, pada saat parkir, ingat parkir, stop, nunggu loading misalnya, gunakan rem parkir. Jangan menggunakan retard brake, stop gitu. Memang bisa berhenti, Pak. Bahkan di turunan dulu waktu kita uji coba, waktu di servis safety Adaro dulu ya. Jadi HM ini dites brake bukan HM sih dulu, HD kayaknya ya. Dalam truk 5 dites brake effect distance sama di turunan itu dia nggak nyelonong, pakai retard aja nggak nyelonong. Tapi itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Pada saat kondisi di kabin tiba-tiba ada nyenggol aja lepernya, itu kan pakai elektrik ya. Elektrik loh ya. Elektrik cuma kalau Anda centil gitu aja dia gerak itu leper itu. Karena ringan kan? Karena ringan. Coba kalau itu menggunakan pressure, menggunakan hidrolik, apalagi kalau pakai lever itu berat ya. Ya itu. Makanya kalau operator yang sering menggunakan service brake, sekali lagi, operator yang sering menggunakan service brake atau rem kaki atau main brake itu kakinya gede sebelah katanya. Jadi jalannya gede sebelah dia, karena lumayan gitu ya. Ya itu ya teman-teman. Jadi tidak boleh untuk menghentikan laju unit ketika parkir geleng, ya udah pakai service brake. Habis itu baru netralkan transmisi. Service brake masih diinjak, transmisi netral, ya Anda bisa langsung aktifkan parking brake. Ya. Tapi saat kondisi-kondisi tertentu, emergensi misalkan, ya Anda silahkan menggunakan service brake. Tapi perhatikan jarak. Ya, jarak ini. Makanya ini brake event distance adalah bagian yang distandarkan oleh tambang. Jadi kalau kita perempatan, jalan perempatan, di mana ini jalan utama tambang, nanti ada jalan tambang, ada jalan hauling ya. Nah jalan hauling ini nanti digunakan untuk trailer sama kita sebagai sebagai ya pekerja operasional ya. Nanti kita bisa masuk ke jalan tambang juga bisa. Nah di persimpangan itu yang dikalahkan oleh safety sekali lagi adalah hauling route-nya, bukan tambang gedenya, bukan ya. Jadi kalau kita ketemu persimpangan di saya itu harus berhenti, Mas, wajib berhenti 8 detik. 1 2 3 4 5 6 7 kurang 8 detik, harus 8 detik. 8 detik apa 6 detik ya? Lupa gue. 8 detik. Ya, seingat tuh. Karena dulu safety nggak. Kenapa 8 detik? Dia ngeliatnya gini.
lihat ke depan 1 2 detik, lihat ke kiri ke kanan 1 2 berarti 4 detik, lihat ke kiri 1 2 berarti 6 detik, 2 detiknya lagi Pak, sisanya kan baru 6, lihat atas katanya 1 2 takutnya ada kapal turun, aduh itu dulu Pak zaman Pak Tarja ya, sampai ketawa. Tapi ya itu kita wajib berhenti, bahkan trailer hauling pun sing 200 ton ngono gitu wajib berhenti Pak. Kenapa? Karena dump truck ini baik itu kosongan atau muatan, dia ada brake efek distan. Jadi kita harus berhentinya, udah. Dia laju aja lewat. Dan yang kedua, jaraknya itu ada juga. Nggak boleh misalnya kelihatan oh dia baru 10 meter misalkan, aman Pak, jangan berhenti. Ada kalau nggak salah 50 meter lah baru bisa kita jalan. Tapi kalau udah deket jangan. Kenapa? Kalau dia nggak bisa langsung berhenti gitu, nggak bisa. Ya, hati-hati nih teman-teman. Bahkan di jalan pun kita dikalahkan oleh HD. Kenapa? Karena ada brake efek distannya dia berbahaya. 16 meter Mas, dia baru berhenti. Pertanyaan kita, kalau kita berada di jarak 10 meter misalnya, ya kalau kita kayak semaker oke lah, langsung itu bisa lari. Tapi kalau kita tiba-tiba ya kayak di itu kan, kayak di apa namanya? Kereta ya. Ya itu ya saya kalau lihat yang kereta itu aduh gimana gitu. Motor lewat, mobil lewat, udah jalan itu udah kereta itu kan aduh, gimana ya, kayak di HD juga gitu. Misalkan gini, dia masih jarak 10 meter Mas, terus kita jalan di persimpangan itu, kita jalan tiba-tiba mobil kita mati, problem misalnya, dia ngerem masih bisa ngajar kita 10 meter kok, jedar, padahal dia baru berhenti di 16 meter. Mungkin kalau ada kitanya ya, ada mobil nahan mungkin nggak 16 meter, mungkin ya ketahan mobil kita mungkin 13 meter lah. Itu kan selesai kita itu ya. Hati-hati ya. Itu brake efek distan, itu kompresian, service brake aja. Kalau retarder enggak, jangan ya, nggak boleh. Untuk menghentikan laju men-stop unit, memberhentikan unit itu nggak bisa. Oke, itu semoga panjang lebar saya ceritakan, semoga bisa memahami ya teman-teman. Jadi ada retarder, ada service brake, ada parking brake. Nanti di retarder brake ini itu bisa dikombinasikan menjadi sistem ya. Kenapa? Karena dia pergerakannya menggunakan RHC. Ada retard dan hoist controller ya. Jadi sudah masuk controller, maka tercipta sistem ARAC, sistem ARSC, ASR ya, auto spin regulation. Ada lagi nanti Komatsu tracking apa tuh yang bisa interaxle-nya aktif ya. Interaxle apa interwheel gitu aktif. Jadi dia kalau udah kejebak dia masih bisa maksimal lah gitu. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan, salam alat berat.